Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Hermanto dari SDN Keranjingan 2, Kabupaten Jember, Jawa Timur. CGP Angkatan 11 akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif SDN Keranjingan 2. Meskipun kondisi sekolah kita masih belum sempurna, sarana dan prasarana kita dalam keadaan diperbaiki dan pembelajaran di luar kelas, semua berlangsung setiap hari di luar kelas, sementara kelas kita dibongkar karena ada perbaikan, tapi itu tidak mengurangi semangat saya untuk melaksanakan presentasi, meskipun dengan ruangan yang sederhana, yang penting tujuan kita terpenuhi, tercapai. Karena semuanya bukan masalah bagi seorang calon guru penggerak, tapi semua adalah tantangan. Bagaimana kita menyikapi agar sesuatu tersebut bisa jadi lebih baik tanpa kita menghindar dari sesuatu tantangan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Keranjingan 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Keranjingan 2. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Ini yang disusun oleh saya sendiri selaku anggota calon guru penggerak Angkatan 11. Latar belakang budaya positif di sekolah merupakan pondasi yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional anak. Selanjutnya, tujuannya yang pertama, yang jelas saya di sini mendapatkan tugas untuk pemenuhan di modul 1.4K. Yang kedua, yaitu mengenalkan konsep dan prinsip budaya positif kepada seluruh keluarga besar di SDN Keranjingan 2. Selanjutnya, mendorong guru untuk mengadopsi strategi yang mendukung pengembangan budaya positif di kelas dan di sekolah. Targetnya di sini yang pertama yaitu kepala sekolah, guru beserta staf. Target kedua saya yaitu siswa dan wali murid. Untuk tempat pelaksanaannya, ini salah ini. Seharusnya kemarin kan kita lakukan, ternyata mundur sampai sekarang, yaitu tanggal 26 Agustus jam dilaksanakan pukul 9.30 sampai dengan ini perkiraan sampai selesai sampai 10.30. Tempatnya kita ada di ruang kantor SDN Keranjingan 2. Dan adapun kegiatan yang kita lalui, yang pertama yaitu ada pembukaan dan sambutan, yang kedua materi oleh saya sendiri, selanjutnya diskusi dan tanya jawab pada setiap materi yang akan kita lalui bersama. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai acara kali ini dengan Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pembukaan kita lalui, dan selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Nurita SPD, dipersilahkan. Iya, sebentar. Ini dijepit. Amin. Nah, sudah. Kok saya kira pakai ini? Enggak, tetap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat semua Dewan Guru SDN Kerajingan 02. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di acara yaitu presentasi diseminasi budaya positif SDN Kerajingan 02 yang diprakarsai oleh Bapak Luki Hermanto selaku CGP Angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang hadir di sini, yang sudah menghadiri acaranya Dek Luki selaku CGP Angkatan 11 di SD kita. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua, terutama guru-guru ini yang muda-muda untuk mengikuti jejaknya Dek Luki. Tapi saya khawatir kalau semua mengikuti jejak Dek Luki, nanti sekolah terus tidak ada gurunya. Itu yang saya khawatirkan. Pertama, Dek Luki mengikuti CGP ini saya senang, tapi juga saya merasa sedikit khawatir gitu. Takut yang jelas di CGP ini nanti ke depannya akan menjadi seorang yang mungkin yang katakanlah lebih lagi dari sekarang. Misalnya sekarang menjadi seorang guru, kemungkinan kalau kita karirnya lebih tinggi yaitu menjadi pengawas atau kepala sekolah. Itu yang sebenarnya saya senang gitu, punya seorang guru yang seperti ini. Tapi saya juga ada sisi sedikit merasa nanti berkurang gurunya gitu. Tapi juga saya senang dengan adanya motivasi seperti Dek Luki ini. Mudah-mudahan yang muda-muda ini, kecuali Bu Lili sudah mau pensiun, yang muda bisa mengikuti jejaknya Dek Luki. Mudah-mudahan ini dengan adanya guru penggerak di sini, sekolah ini menjadi lebih maju lagi ke depannya, lebih banyak inovatif yang baru dari Dek Luki bisa memberikan kepada teman-teman yang lain. Mungkin itu yang menjadikan dasar agar sekolah ini menjadi lebih maju lagi. Bukan hanya sekolahnya yang bagus, tapi semua guru-gurunya juga bisa berinovatif yang lebih baik lagi, kreatif lagi gitu loh. Ini sudah seperti Dek Cahyo, Dek Hasan sudah mengikuti PPG, mudah-mudahan Dek Luki juga nanti setelah CGP dia bisa ke PPG. Jadi semuanya tercover oleh Dek Luki. Mudah-mudahan waktunya bisa meminit waktu mana yang untuk sekolah, mana yang untuk CGP. Mudah-mudahan ini tidak terkendala oleh Dek Luki. Mudah-mudahan yang pertama adalah selalu sehat. Amin. Nah, itu harapan dari saya. Untuk saat ini mungkin Dek Luki akan mempresentasikan semua ini, yaitu diseminasi budaya positif. Mungkin kita belum tahu apa sih itu. Mungkin Dek Luki nanti akan memaparkan apa tujuannya, apa kegiatan yang harus kita lakukan untuk sekolah agar sekolah itu menjadi lebih baik lagi. Mungkin hanya itu, mudah-mudahan acara ini, presentasi Dek Luki ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin. Mungkin hanya itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Kepala Sekolah. Next, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif. Ada kesepakatan yang harus kita lalui bersama dalam acara ini. Nah, jadi ini yang saya terima dari CGP. Jadi tahunya kegiatan, setiap ada kegiatan, ada diskusi, ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas diantaranya hadir seutuhnya saat kegiatan. Hadir seutuhnya juga saya baru tahu di sini. Meskipun sebelumnya saya tahu, tapi istilahnya juga beda. Hadir seutuhnya itu
asli ada di sini. Pak Hasan duduk di sini, merasakan duduk dan mendengarkan saya. Jadi bukan hanya duduk, tapi pikirannya, ini jemuran belum dia. Nah, seperti itu. Semuanya fokus, itu kesepakatan kita pagi ini. Yang kedua, saling menghargai pendapat. Apapun pendapat nanti yang akan disampaikan oleh siapapun harus dihargai. Dan tidak ada yang istilahnya menjustis, oh ini salah, oh ini benar, karena kita di sini adalah diskusi seperti itu. Yang ketiga, tidak menyela pembicaraan. Yang ketiga, selanjutnya mengangkat tangan saat ingin menyampaikan pendapat. Yang terakhir, mengikuti kegiatan dengan bahagia. Bisa disepakati nggih, Bapak Ibu? Jika bisa disepakati, saya minta tepuk tangannya. Oke, untuk ngawali kegiatan ini saya sajikan tentang kesepakatan. Diseminasi budaya positif di sekolah, ya saya sendiri CGP, terus fasilitator saya ini ada Ibu Sunarsih. Sementara pengejar praktik saya itu Bu Nani, dulu ada di Kepala Sekolah Wirologi 3. Jangan lupa bahagia. Oke, selanjutnya yang pertama, materi yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin positif itu? Nah, di sini saya memaparkan ada dua pengertian. Disiplin positif, pandangan tradisional, dan disiplin positif. Pandangan tradisional mengaitkan disiplin dengan hukuman dan kepatuhan, itu katanya disiplin kalau dia mematuhi sesuatu yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya fokus pada pengendalian perilaku melalui aturan dan sanksi. Kita buat aturan, terus ada sanksinya. Jika tidak melakukan ini akan dikenakan sanksi. Selanjutnya disiplin positif. Kalau pandangan tradisional tadi itu ya dua, perbandingannya sekarang dengan disiplin positif, yaitu fokus pada pembelajaran dan pengembangan karakter. Jadi bukan lagi tentang aturan yang dibuat oleh sekolah atau guru, tapi pembelajaran dan pengembangan karakter. Terus selanjutnya mengutamakan pengendalian diri dan tanggung jawab pribadi. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Ada yang namanya tentang teori motivasi, hukuman positif seperti itu. Restitusi. Pengantarnya, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pembelajaran, bukan hukuman. Tujuannya adalah mengembangkan disiplin diri dan motivasi intrinsik pada anak. Mengapa nilai kebijakan universal? Mengapa nilai-nilai kebijakan universal? Nilai-nilai kebijakan universal adalah prinsip-prinsip moral yang diterima secara luas dan menjadi dasar perilaku etis. Kalau saya sendiri menjabarkan nilai-nilai kebajikan universal ini dengan harapan atau cita-cita atau impian anak. Selanjutnya, ini disiplin menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi kemarin saya nyari referensi ini sudah yang saya dapatkan, disiplin sebagai syarat kemerdekaan. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro. Menekankan pada self-disiplin atau disiplin diri. Jadi yang munculnya dari pribadi anak. Merdeka, sementara merdeka tadi kan syaratnya adalah kemerdekaan. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan. Ini yang kita tanamkan nantinya pada anak. Esensi disiplin dalam pendidikan, esensi ini apa ya? Esensi kalau saya sendiri, esensi ini rasa. Kalau saya mengartikan esensi ini rasa. Disiplin dalam pendidikan.
Jadi posisi disiplin dalam pendidikan, yang pertama tujuannya disiplin dalam pendidikan menciptakan siswa yang memiliki kontrol diri, mengarahkan siswa untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, untuk peran pendidik memfasilitasi pengembangan disiplin diri. Yang kedua, menginspirasi motivasi intrinsik pada anak. Saya kemarin belum tahu, jadi apa kata intrinsik ini? Akhirnya browsing. Dengan ini saya belajar juga, intrinsik ternyata sesuatu yang muncul dari dalam. Jadi tanpa pengaruh dari luar, mereka memunculkan dengan kekuatannya sendiri. Jadi menginspirasi motivasi intrinsik pada anak. Nilai-nilai kebajikan universal, definisinya prinsip-prinsip moral yang diterima secara global seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan rasa hormat. Sedangkan pentingnya dalam pendidikan menjadi pondasi bagi perilaku yang etis dan bermakna, membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan. Itu pentingnya kenapa perlu ada nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan definisinya tadi adalah prinsip moral yang diterima secara global. Seperti yaitu contohnya seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, rasa hormat. Hubungan antara disiplin positif dan nilai kebajikan. Keterkaitannya apa saja itu? Disiplin positif mendorong tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Siswa belajar mengontrol diri dengan mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap orang lain. Manfaatnya apa saja? Oke. Oke, kita teruskan. Lanjutannya, manfaat mengembangkan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Manfaat selanjutnya, membangun karakter siswa yang kuat dan tangguh. Jadi keterkaitannya antara disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu disiplin positif mendorong tindakan berdasar nilai kebajikan universal. Yang kedua, siswa belajar mengontrol diri dengan mempertimbangkan dampak dan tindakan mereka terhadap orang lain. Mungkin ada pertanyaan, jadi presentasinya sampai segitu aja untuk apa tadi? Nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu, dipersilahkan. Oke, monggo Bu Mulyati, mic-nya Bu tadi. Kasihkan Bu Mul, Bu. Sebagai pengalaman mengajari kelas 1, saya ingin menanyakan bagaimana menciptakan atau membangun apa tadi? Motivasi dari dalam untuk anak kelas 1. Karena saya selama ini materinya tadi kan membangun motivasi dari dalam, intrinsik tadi itu. Oh ya, membangun motivasi dari dalam. Itu bagaimana untuk siswa kelas 1. Sedangkan saya sendiri merasa kesulitan. Kalau motivasi itu harus tanpa dukungan dari pihak luar, terutama dari orang tua, dari guru. Karena untuk memunculkan intrinsik untuk siswa kelas 1, saya tuh merasa sangat masih kesulitan. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih Bu Mul. Jadi bagaimana cara membangun disiplin positif? Ini jadi materi yang pertama adalah disiplin positif. Kalau kaitannya dengan motivasi nanti di sesi berikutnya ada beda sendiri. Jadi sekarang untuk disiplin positif. Tapi
itu pertanyaan yang bagus dari Bu Mul. Disiplin positif itu tetap akan saya kaitkan dengan disiplin positif yang tadi Bu Mul menyampaikan tentang intrinsik. Mana tadi deh? Lah ini, disiplin positif, motivasi intrinsik dari anak. Jadi kalau apa yang saya pelajari tentang disiplin positif ini, kita memberikan sesuatu yang menurut anak itu disukai oleh anak, dan itu tidak lagi dipaksa oleh gurunya. Contoh, kita melakukan, kalau saya sendiri seringkali ketika diskusi itu yang saya terapkan tentang pembiasaan. Jadi pembiasaan, setiap hari kita melakukan kebiasaan baik, termasuk yang waktu ada Bu Nani sebagai PP saya, itu saya sampaikan. Jadi budaya positif ditampilkan setiap hari dengan cara istiqomah setiap hari. Kalau saya sendiri mencontohkan seperti membaca surat-surat pendek, atau kalau di guru kelas bisa membacakan kesepakatan kelas. Setiap hari anak dikenalkan dengan kesepakatan kelas. Seperti contoh yang kita lalui tadi, ada kita membuat kesepakatan kelas, kita bangun setiap hari. Intinya kita membangun dengan kontinu, dilakukan setiap hari. Dan saya yakin itu pasti akan berdampak kepada anak-anak. Begitu Bu Mul. Untuk yang pertama tentang disiplin. Nanti akan saya bahas di teori motivasi juga. Jadi pertanyaannya Bu Mul ini bisa masuk di disiplin positif ini, nilai-nilai kebajikan universalnya apa? Kalau saya sendiri mengartikan nilai-nilai kebajikan ini yang saya pelajari dari CGP, itu mimpi anak. Apa yang kamu inginkan di kelas ini? Apa yang ingin kamu dapatkan dari sekolah ini? Itu saya mulai saya kenal CGP, saya mulai belajar apa sih yang ingin kamu dapatkan dari sekolah, dapatkan dari pelajaran ini, itu kita kembalikan ke anak. Dari situ anak itu paling tidak dia punya motivasi untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Mungkin itu Bu Mul, nggih. Tambahan monggo. Mungkin tidak terekod ya, mungkin karena pertanyaannya agak Nggih. Nah, seperti tadi, sudah kalau disiplin positif itu sudah saya lakukan tiap hari ya untuk kebiasaan-kebiasaan. Nah, anak-anak ini ada beberapa yang Ya, ada beberapa yang selalu mengganggu. oh ya, itu tetap Bu Mul, itu masuk di disiplin positif, budaya positif. Kita membahas di sini ada 5. Jadi yang pertama disiplin positif, tadi saya kenalkan di awal, terus ada judulnya itu, ada teori restitusi, ada itu nanti kita bahas tetap bersambung. Salah sebenarnya, kayak tadi itu, Bu, ini aku tendang-tendang, udah dibilang berapa kali. Akhirnya tendang juga aja sekalian gitu. Oke. Jadi, biar ada efek jerah, kalau dia ditendang kan sakit. Oke. Itu salah satu yang di sini dibahasnya. Kalau di teori disiplin positif, nanti masuknya ke yang itu Bu Mul. Jadi ada 2, saya kaitkan tadi. Jadi ada yang tradisional, ada yang disiplin positif. Tapi kalau saya sendiri fleksibel, menyesuaikan sikon. Ada kalanya kita menggunakan disiplin positif. Karena kalau 100% untuk lingkungan kita, kearifan lokal tidak akan memenuhi sepertinya dengan kondisi lingkungan yang seperti ini, yang ada di lingkungan kita. Nah, harapannya setelah kita mengenal ini, kita nantinya akan melakukan sebuah perubahan. Entah itu dari wali murid, ataupun dari anak-anak, dari apa yang kita lakukan tiap hari, itu Bu Mul. Ini tentang disiplin positif. Itu sudah ada 2 pertanyaan dan pernyataan juga dari Bu Mul yang nantinya akan terkait dari satu materi dengan materi yang lain, akan saling mengisi Bu Mul. Dan ini benar-benar yang terjadi di lingkungan kita. Esensi sudah, nilai-nilai kebajikan sudah, keterkaitan, manfaat,
Nah, pertanyaan tadi sudah dari Bu Mul. Kesimpulannya, disiplin positif adalah tentang membimbing anak menuju perilaku yang lebih baik melalui pembelajaran, bukan hukuman. Ini yang saya terima dari pengertian yang tadi. Nilai-nilai kebajikan universal adalah pilar utama dalam mengembangkan karakter dan disiplin anak yang dimunculkan dari dalam diri anak. Pesan akhir sebagai pendidik, mari kita berkomitmen untuk menerapkan disiplin positif, menginspirasi siswa kita untuk hidup berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih, ini materi pertama masih. Materi pertama kita lalui ini ada 20 menit, padahal ada 5 materi. Next ya, berarti saya batasi setiap materi 1 pertanyaan. Setiap materi 1 pertanyaan agar tidak terlalu panjang, karena durasinya saya dibatasi minimal 1 jam, maksimal 2 jam. Seperti itu. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, terus restitusi. Ini yang materi yang kedua, restitusi ada ini. Tapi restitusi sendiri ini diterangkan di materi akhir, khusus restitusi. Jadi yang dibahas mungkin di materi kali ini ada yang ditekankan adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Tapi sebelum memulai atau melanjutkan materi ini, saya ingin ice breaking dulu. Ice breaking. Saya ingin menyebutkan 2 kata, terus dilanjutkan kata kedua ini oleh orang yang saya sebutkan. Yang sudah disebut tidak boleh menyebutkan kembali. Seperti itu. Contoh, aku berjalan. Bu Nurita, jalan di sungai. Nah, seperti itu. Selanjutnya siapa? Sungai mengalir. Dilanjutkan seperti itu. Bisa nggih? Oke, saya akan mengawali dengan saya belajar. Monggo Bu Nurita. Belajar membaca. Membaca selanjutnya, monggo Bu Nurita yang menunjuk temannya. Anton, Mas Anton, monggo. Membaca apa? Membaca buku. Membaca buku. Selanjutnya, Pak Anton. Pak Hasan. Pak Hasan. Buku pelajaran bahasa Indonesia. Ah, kan 3 Pak Hasan. Tidak boleh, harus 2. Harus 2. Harus 2. Baca buku bahasa. Bahasa. Dilanjutkan siapa Pak Hasan? Wildan. Pak Wildan. Bahasa. Terlalu lama Pak Wildan. Ayo. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terus lanjutkan siapa? Mas Wildan. Bu Lili. Membuat kalimat tanya. Indonesia apa Bu Lili? Dilanjutkan. Indonesia merdeka. Bu Lili. Indonesia apa? Indonesia. Iya. Indonesia merdeka. Terus dilanjutkan siapa Bu Lili? Pak Cahyo. Pak Cahyo. Merdeka tahun berapa? Merdeka kan 3 itu sudah. Merdeka tahun berapa? Ayo. Merdeka belajar. Ya, merdeka belajar. Merdeka belajar. Terus nunjuk siapa? Belajar tadi sudah loh. Oh, sudah belajar. Merdeka apa? Merdeka seutuhnya. Merdeka seutuhnya. Selanjutnya. Palim. Palim. Seutuhnya apa, Lin? Seutuhnya bahagia. Oke, terakhir ayo Palim. Penentu ini. Umur. Bahagia hidupnya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Selanjutnya kita lanjutkan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Pendahuluan, tujuan presentasinya memahami konsep dasar motivasi, menjelaskan peran hukuman dan penghargaan dalam pembelajaran. Terus mengenalkan pendekatan restitusi sebagai alternatif pembinaan perilaku. Ini mengenalkan loh ya. Nanti restitusi ada di akhir.
Jadi di presentasi kali ini hanya mengenalkan. Teori motivasi ini ada dibagi menjadi 3, beserta ada contoh-contohnya. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ini adalah tingkat motivasi terendah yang bersifat eksternal. Jadi karena ada hukuman, ini pokok sifatnya dari eksternal. Orang berperilaku tertentu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, baik fisik maupun psikologi. Jadi secara fisik maupun psikologi. Mereka perilakunya mereka cenderung bertanya, apa yang akan terjadi jika saya melakukannya? Kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Awas. Nah, akhirnya mereka akan bertanya, kenapa ya kalau saya lakukan? Nah, pasti akan ada pertanyaan. Ini perilaku yang mereka alami, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan perintah itu untuk menghindari masalah, itu intinya. Yang kedua, motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Penghargaan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat di atas yang pertama dan juga bersifat eksternal. Jadi motivasinya dari luar. Orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, pujian, atau pengakuan dari orang lain yang mereka anggap penting. Mereka akan bertanya, jadi perilakunya mereka akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Yang selesai duluan boleh istirahat. Nah, ini termasuk di motivasi untuk mendapatkan imbalan. Yang selesai duluan boleh istirahat. Yang betul semua dapat permen 5. Nah, ini adalah termasuk dari motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Menjadi orang yang dia sendiri yang menginginkan dan menghargai diri sendiri. Perilakunya sekarang motivasi ini lebih tinggi dan bersifat internal. Jadi motivasinya dari dalam diri sendiri. Terus orang bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya jika saya melakukan ini? Jika saya akan melakukan ini, saya jadi apa ya? Oh, berarti saya akan jadi lebih baik. Itu motivasinya. Mereka bertindak berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini dan ingin menjadi pribadi yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut yang mendukung disiplin positif. Jadi ini motivasi ada 3. Yang pertama itu karena hukuman atau ancaman. Yang kedua mendapat penghargaan atau imbalan. Terus ada juga yang memang dari dirinya sendiri motivasinya. Yang mana yang lebih baik? Kalau saya sendiri fleksibel, kembali lagi. Jadi fleksibel. Namun lebih cenderung ke yang poin ketiga. Nantinya akan kita bahas. Ini ada lanjutannya. Nih, hukuman dan penghargaan. Ini akhirnya digandeng. Alfikon, ya apa bacanya? Alfikon mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Belajar itu sudah penghargaan yang sesungguhnya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar perilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, di situ kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya.
ketika kita apa tadi menjanjikan hadiah, anak-anak, kalau kamu bisa mengerjakan ini dengan cepat, nah seolah-olah kita anak-anak ini pasti akan bisa. Ada yang melakukan dengan cepat. Ada dua pilihan ini. Ada yang melakukan dengan cepat, yang kedua ada yang gagal melakukannya. Kalau penangkapan saya seperti itu. Selanjutnya, efektivitas hukuman dan penghargaan, kelebihan dan kekurangan hukuman. Efektif untuk jangka pendek hukuman dan hadiah, kalau menurut saya ini efektif untuk jangka pendek, tapi dapat mengurangi motivasi intrinsik. Apa yang ada dari dalam anak itu tidak keluar dengan baik. Terus kelebihan dan kekurangan penghargaan. Oh, ini pembanding berarti hukuman dan penghargaan. Memperkuat perilaku positif, tetapi dapat menyebabkan ketergantungan. Nanti kalau saya mengerjakan ini dapat apa? Kalau mengerjakan ini dapat apa? Ketergantungan itu yang dimaksud. Kalau hukuman memang benar-benar efektif. Kalau menurut saya teori hukuman ini, motivasi menggunakan hukuman ini efektif. Cuman itu berlaku untuk jangka pendek. Harus kerjakan tepat waktu, jika tidak akan dihukum dan sebagainya. Itu efektif, tapi ketika sudah berlalu waktu itu, hari itu, mungkin anak-anak akan lupa lagi dengan motivasi yang harus mereka jalankan. Untuk penghargaan juga demikian. Motivasinya dia akan mengerjakan apabila mendapatkan sesuatu. Ini untuk yang penghargaan. Ini sekedar mengenalkan restitusi. Mengenalkan restitusi. Definisi restitusi. Pendekatan untuk memperbaiki hubungan dan perilaku dengan cara positif. Tujuannya mengajarkan tanggung jawab dan memperbaiki kesalahan dengan cara konstruktif. Jadi pemecahan masalahnya ini konstruktif. Nanti akan kita bahas di materi yang kelima. Ini masih materi kedua. Prinsip-prinsip restitusi. Mengutamakan perbaikan hubungan antar individu yang berselisih. Contoh, dua anak mengalami perselisihan. Apa? Satunya ingin kerja kelompok, satunya tidak mau. Dia mau ngerjakan sendiri. Padahal tugasnya dari gurunya harus bekerja kelompok. Contoh lagi, piket. Salah satu anak tidak mau piket karena merasa ngantuk atau alasan lainnya. Yang satunya tegas harus melaksanakan piket. Itu adalah salah satu contoh kasusnya. Fokus pada pemulihan hubungan, jadi dipulihkan hubungannya. Terus mendorong refleksi diri. Siswa diajak untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan mencari solusi. Selanjutnya, prinsip yang selanjutnya adalah mendukung pembelajaran dan pertumbuhan. Restitusi sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang dari kesalahan. Ini saya dapat di Google. Ada hukuman, ada restitusi. Jadi hukuman ini fokus pada konsekuensi dan pengendalian perilaku. Fokus ketika kamu dilarang seperti ini, harus melaksanakan sudah. Nah, itu menurut hukuman. Kalau restitusi fokus pada pemulihan, tanggung jawab, dan pembelajaran. Jadi anak-anak diajak berdiskusi bagaimana cara memecahkan masalahnya sendiri. Jadi guru sebagai fasilitator, memfasilitasi. Jadi kenapa masalahnya, bagaimana solusinya, menurutku ini benar apa salah, kesepakatan kelas bagaimana, itu nanti akan saya bahas di akhir materi. Nah, dari teori motivasi hukuman, terus penghargaan, ini mungkin ada yang ditanyakan dari rekan-rekan, monggo.
saya buka satu pertanyaan saja karena ini sudah 15 menit. Pak Luki, mau tanya Pak Luki? Monggo Pak Hasan. Mengenai tadi teori motivasi ya, yang ingin saya tanyakan, bagaimana penerapan motivasi terhadap anak? Terus berikan salah satu contohnya. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Hasan. Bagaimana penerapan untuk motivasi terhadap anak? Kita memotivasi tadi di awal sudah dikenalkan dengan disiplin dan apa tadi? Nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal. Kita dikenalkan dengan keinginan anak. Motivasi ya, kita membahas motivasi, membangun motivasi pada anak. Kita kenalkan, kamu pengen apa sih di kelas ini? Di pelajaran matematika ini kamu pengen apa sih? Kita menggali kemauan anak. Kita mengetahui kemauan anak dulu yang di awal pembelajaran. Itu yang teori yang saya dapatkan dari CGP. Yang pertama yaitu mengenal apa keinginan anak. Dari situ kita tidak langsung mengarahkan, enggak. Jadi kita menuntun anak agar anak itu tergugah atau yang dinamakan tadi motivasi intrinsik dari setiap siswa. Kesadaran ya Pak ya. Nah, kesadaran. Jadi apa yang kamu inginkan, Pak? Saya pengen berdagang atau tentang jual beli, Pak. Ya kita libatkan. Jadi materi pelajaran kita kaitkan dengan urusan perdagangan tentang matematika. Pak, ingin saya belajar kelompok, Pak. Karena saya tidak tahu, terus teman saya satu ini pintar. Kita mengetahui apa nilai-nilai yang ada pada dalam anak. Jadi kita tampung, kita berikan solusi. Kalau perlu solusi itu kita libatkan anak. Bagaimana jika ada temanmu yang ingin melakukan kerja kelompok? Ya kita buat kerja kelompok. Bagaimana? Setuju? Setuju. Itu jadi ada interaksi antara siswa dan murid. Mungkin itu Pak Hasan. Pertanyaan dari Pak Hasan untuk... Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Hasan atas pertanyaannya. Jadi jawaban saya, kita bangun dari nilai-nilai yang anak inginkan. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan 1, kesimpulan 2. Kesimpulan, jadi motivasi itu kalau dari materi tadi, motivasi hendaknya berasal dari dalam diri sendiri atau berdasarkan keinginan anak. Itu dari paparan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Materi selanjutnya, keyakinan kelas. Ini entah ini runtut apa enggak, cuman Pak Luki saya sesuaikan dengan materi yang saya terima di CGP. Jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa itu? Keyakinan kelas. Pentingnya keyakinan, pengantar dulu. Pentingnya keyakinan kelas dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Tujuannya presentasi ini untuk memahami konsep keyakinan kelas, menjelaskan cara membangun dan menerapkan keyakinan kelas. Yang selanjutnya, mengidentifikasi manfaat dari keyakinan kelas bagi siswa dan guru. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas, pernyataan atau prinsip yang dijunjung tinggi dalam kelas dan dijadikan panduan perilaku oleh seluruh kelas, seluruh anggota kelas. Yang kedua, mencerminkan nilai-nilai yang ingin dicapai bersama dalam lingkungan belajar. Makanya di awal pembelajaran ketika MPLS, saya keliling di kelas-kelas mensosialisasikan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi Pak Wildan sudah bikin kesepakatan kelas, belum Pak Luki? Bagaimana? Begini ya, diskusi itu namanya mencari nilai-nilai yang ingin dicapai dalam kelas tersebut. Ada yang ingin, Pak, suasananya bagus, pembelajarannya bagus, tidak boleh buang sampah sembarangan, harus bersih, harus piket, dan sebagainya. Manfaat keyakinan kelas untuk siswa,
menciptakan lingkungan yang aman dan mendorong perilaku positif dan kemandirian, mengurangi stres dan kecemasan terkait aturan yang tidak jelas. Ini manfaat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini berasal dari siswanya. Tidak ada paksaan dari guru, jadi memang benar-benar dari anak yang membuat aturan tersebut atau keyakinan kelas. Manfaat untuk guru, mempermudah manajemen kelas. Ringan, sama tidak perlu memikirkan apa ya, ingin buat aturan apa di kelas, tidak perlu, pasrahkan kepada anak sudah. Kesepakatan anak satu kelas itu apa yang mereka inginkan, kita hanya memfasilitasi. Oke, selanjutnya apa, itu ditulis semua. Apabila terjadi satu kasus, contoh, Pak, ini Pak, ada teman saya mengganggu saya ketika saya mengerjakan tugas, itu kita buat kesepakatan kelas. Terus seharusnya yang kita lakukan apa saja anak-anak? Oh Pak, seharusnya tidak mengganggu teman yang saat mengerjakan tugas. Itu kita buat kesepakatan. Mempermudah manajemen kelas, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa, entah itu antara guru dan siswa maupun siswa dengan temannya. Seperti itu. Ini manfaat keyakinan kelas. Selanjutnya, proses membangun keyakinan kelas, langkah-langkah yang akan kita lalui. Yang pertama, diskusi awal. Guru dan siswa berdiskusi tentang nilai-nilai yang penting. Tadi kita sudah membahas nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita menuangkannya. Nilai-nilai yang penting di dalam kelas apa saja, kita gali dari informasi dari anak-anak. Yang kedua, identifikasi nilai, bersama-sama menentukan nilai utama yang akan dijadikan keyakinan kelas. Jadi poin-poin dari sekian banyak itu pasti ada yang double. Bertanggung jawab Pak, melakukan sesuatu dengan baik Pak, menjalankan piket dengan baik Pak. Padahal itu poinnya satu yang utama, yaitu bertanggung jawab melaksanakan tugas. Nah itu, jadi memang anak-anak ketika mengungkapkan nilai-nilai kebajikan pasti bervariasi dan ada yang esensinya sama sebetulnya. Nah itu kita rapatkan, istilahnya dijadikan satu. Yang ketiga, formulasi keyakinan, menyusun pernyataan keyakinan yang spesifik, jelas, dan dapat dipahami oleh semua. Yang keempat, sosialisasi dan implementasi, memperkenalkan keyakinan kelas pada seluruh anggota kelas dan memulai penerapannya. Contoh, saya waktu pembelajaran tentang keyakinan kelas ini ada gambar, tuh lupa tidak saya masukkan. Jadi anak itu membuat keyakinan kelas pakai kertas folio, ditulis manual. Setelah itu satu kelas itu tanda tangan satu-satu bahwa yang bertanda tangan tersebut akan melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Tuh, sosialisasi dan implementasi. Yang kelima, refleksi dan revisi secara berkala, meninjau dan jika perlu merevisi keyakinan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya tetap berjalan. Contoh keyakinan kelas, kami saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Karena biasanya muncul di ide anak itu tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh itu kalimat negatif. Kita jadikan kalimat positifnya seperti ini, kami saling menghormati. Nah, tidak boleh mengata-ngatai, tidak boleh menyela, pokok tidak boleh dan seterusnya. Itu akan muncul banyak dari ide anak. Kita menjadikan ide-ide tersebut jadi kalimat positif. Contohnya, kami saling menghargai dan mendukung satu sama lain.
Kami berusaha keras untuk mencapai yang terbaik dalam setiap tugas. Kami menjaga kebersihan dan kerapian ruang kelas. Kami berbicara dengan jujur dan sopan. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Tantangan dan solusi. Tantangannya konsistensi dalam penerapan, resistensi dari siswa, perbedaan persepsi antara guru dan siswa. Jadi harus konsisten. Ini tantangannya, harus konsisten untuk menerapkan keyakinan kelas. Terus resensi dari siswa. Resensi itu kalau saya sendiri mengatakan ada ketidakcocokan ya dari siswa. Terus perbedaan persepsi antara guru dan siswa. Kalau saya sendiri menyarankan serahkan semuanya itu, keyakinan itu pada kelas, pada siswanya. Jadi guru hanya memfasilitasi apa yang diinginkan anak. Solusi selanjutnya mengingatkan secara rutin, itu tantangannya. Makanya di CGP sering diingatkan tidak boleh menuangkan sesuatu itu dengan kata masalahnya. Masalah yang dihadapi, konsisten, resisten, perbedaan itu termasuk masalah. Tapi kita menuangkan hal tersebut dengan sebuah tantangan. Solusinya bagaimana? Mengingatkan secara rutin agar konsisten dan memberikan contoh tentunya. Solusi yang kedua, mengajak siswa dalam proses refleksi. Sering melakukan refleksi di akhir pembelajaran maupun di awal pelajaran. Fleksibilitas dalam menyesuaikan keyakinan jika diperlukan. Contohnya tadi harus ada revisi. Apabila ada tambahan, Pak, ada tambahan Pak, yang tidak bisa melaksanakan keyakinan kelas, mengisi kas 1000, itu ada namanya konsekuensi, bukan hukuman. Yang saya terima dari CGP itu bukan sebuah hukuman, tapi konsekuensi. Mereka yang tidak bisa melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati bersama, itu harus melaksanakan harus konsekuensi. Konsekuensinya apa? Mengisi kas. Nah, itu salah satu contohnya. Mungkin ada pertanyaan dari pengenalan apa tadi? Keyakinan Ya, kelas. keyakinan kelas. Saya Pak Luki. Monggo Pak Anton. Tadi sudah dijelaskan tentang langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, langkah yang paling efektif atau paling pas untuk kita membuat keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, sebetulnya tadi saya sudah menceritakan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Anton. Itu pertanyaan yang baik. Kok bau? Mulai Mulai garing. Itu pertanyaan yang baik Pak Anton. Ini termasuk ice breaking ini. Yang presentasi sampai luput ngomongnya. Jadi pertanyaan yang baik dari Pak Anton. Apa tadi Pak Anton? Langkah-langkah yang harus kita lakukan, ya. yang paling efektif. Kita kumpulkan anak-anak. Sama seperti yang saya ceritakan, singkatnya kita kumpulkan anak-anak, kita tanya ke anak-anak bagaimana, apa yang akan kita sepakati bersama. Terus keyakinan kelas apa yang akan kita buat, itu langkah kedua. Yang ketiga, menjadikan kata-kata tersebut yang tidak itu menjadi kalimat positif, dirangkum dari kalimat yang sama, ide-ide yang sama dijadikan satu. Yang terakhir, kita benar-benar anggaplah peresmian seperti yang ini barusan. Oh, mana tadi? Memastikan jadi guru itu perlu penguatan dalam membuat keyakinan kelas. Contohnya tadi yang saya ceritakan, setelah terjadi kesepakatan diresmikan dengan cara bagaimana, tanda tangan. Wah, anak-anak itu senang dan termotivasi biasanya kalau anak-anak. Ringkasannya, keyakinan kelas merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung, melibatkan siswa dalam proses pembuatan dan penerapan keyakinan, meningkatkan keberhasilan. Penerapan yang konsisten dan reflektif rutin
sangat penting dan efektivitas keyakinan kelas sangat penting untuk efektivitas keyakinan kelas. Terima kasih. Ini masih materi ke berapa? 3. Ketiga. Orang tua. Sekarang, tapi sebelum ini kita ice breaking dulu. Ice breaking ini saya yang tidak menguasai. Ice breakingnya apa? Sebentar. Saya minta tunjukkan, ditunjuk dan disebutkan namanya. Terus siapa yang sudah bisa menunjukkan, dia langsung berdiri. Berarti dia selesai mengerjakan tugas. Yang belum selesai tetap duduk. Oke. Siap, Bapak Ibu? Ice breaking kali ini menunjuk dan menyebutkan nama. Yang sudah mendapatkan tugas tersebut berdiri. Saya minta carikan benda yang berbentuk lingkaran. Kipas angin. Berdiri Bu Lili. Ditunjuk kipas angin. Mana kipas angin Bu Lili? Oh ya itu. Selanjutnya ayo siapa lagi? Oh, Kursi. ayo. Kursi. Oh, kursi ini. Lingkaran. Kursi dilihat dari atas. Dari atas. CCTV, ada CCTV. Wah, ada koin. Apa Bu Mul? Tutup botol. Mana tutup botol? Ada tutup botol. Oke, itu saja karena saya kurang pandai dalam satu kelompok yang kurang pandai ice breaking itu saya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini penting. Pak Cahyo minta tolong, itu berjalan apa enggak kamera? Oke. Pendahuluan, kok putus tulisannya? Harusnya ini melengkung, pendahuluan ini melengkung setengah lingkaran. Pengantar, pengertian singkat tentang kebutuhan dasar manusia dan konsep dunia berkualitas. Pengertian singkat. Tujuan presentasi, memahami apa saja yang dibutuhkan kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Ya apa? Bacanya bagaimana itu, Miss Valin? William Glasser, betul ya? Selanjutnya, mengenal konsep dunia berkualitas dan bagaimana itu mempengaruhi perilaku dan motivasi. Kalau urusan bahasa Inggris, Miss Valin. Teori pilihan kebutuhan dasar manusia. Teori yang dikembangkan oleh William Glasser tadi, dokter William Glasser untuk menjelaskan motivasi perilaku manusia. Menurut teori ada 5 kebutuhan dasar yang memotivasi perilaku kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Betul apa tidak? Bertahan hidup. Kebutuhan dasar akan keamanan, kesejahteraan. Contoh, lapar. Terkadang orang melakukan sesuatu yang kurang baik karena lapar. Nah, itu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Berarti apa? Kebutuhan dasar bertahan hidup. Dengan ini kita mengenal nanti ke perilaku anak. Yang kedua, kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, yakni kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan hubungan dan keterhubungan dengan orang lain. Kadang kita merasa ketika kumpul kita datang, Pak Luki datang, mulai pulang. Nah, itu termasuk kebutuhan apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Oh, saya datang kok gak diterima, kok yang lain pulang. Akhirnya kebutuhan dasar yang kedua ini tidak terpenuhi dan merasa kecewa. Kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan akan kompetensi, pencapaian, dan rasa berharga. Kalau saya sendiri melihat ke anak saya, si Royhan itu. Contoh, dalam game dia, ada game bangun, dia membuat rumah. Aku sudah buat rumah. Ini kamu, diam-diam dulu. Nah, akhirnya kebutuhan dasar ini yang ketiga ini tidak terpenuhi.
Padahal dia ingin menunjukkan kebutuhan pengakuannya. Apa? Ini lo diakui. Kita seandainya saya komen nih, oh ya bagus, teruskan. Tapi ketika waktunya belajar, HP-nya ditaruh. Setidaknya kita ada motivasi atau mengingatkan tentang kebaikan, tentang belajar, tentang bersikap baik dari kebutuhan yang mereka inginkan. Kebutuhan selanjutnya kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan otonomi dan kebebasan dalam membuat pilihan. Contoh, dalam satu kelompok kemarin itu di CGP, salah satu teman saya mengungkapkan ada siswanya, anaknya orang kaya yang dimanja di rumah, terus sepertinya di rumahnya kurang bebas, selalu harus di ini, harus gitu, harus gini. Nah, ketika di sekolah beda sudah. Jadi sikapnya berubah total 180 derajat dari perilaku yang ada di rumah, yang baik, yang nurut. Di sekolah beda. Dia jadi lebih aktif, lebih reaktif, lebih emosional, dan suka memerintah. Itu yang terjadi. Itu sebetulnya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Makanya dia meluapkan keinginan itu dengan merasa harus aktif. Oh, pokok merasa bebas dia, tidak terkungkung oleh aturan yang ada di rumah. Untuk memenuhi kebutuhan dasar yang keempat. Jadi dari 5, kalau saya sendiri ini penting. Jadi untuk memahami anak, saya lihatkan ini kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, sehingga berperilaku ini. Bu guru, ayo kejar saya lu rame. Nah, menurut jenengan kebutuhan dasar apa itu yang belum terpenuhi? Kasih sayang. Berarti kebutuhan dasar yang kedua. Bagaimana caranya guru memenuhi kebutuhan dasar anak itu? Kamu ini bagus, kamu ini dan sebagainya. Jika ayo kita melakukan kegiatan ini, ya, kita memberikan motivasi atas dasar kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari mereka. Selanjutnya, kesenangan. Siapa sih yang tidak ingin terpenuhi kesenangannya? Sampai di CGP ada formulir itu. Bagaimana memenuhi kebutuhan dasar Anda tentang kesenangan. Saya ingin duduk-duduk sendiri, terus sambil ngopi memandang bintang. Itu adalah salah satu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan kesenangan, kebahagiaan, dan kenikmatan. Dan semua dari kelimanya ini harus terpenuhi. Dari anak, bagaimana caranya agar terarah dengan baik, dengan pemenuhan kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia ini menurut William Glasser. Selanjutnya. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas, definisi dunia berkualitas, ruang mental di mana seseorang menyimpan gambaran hal-hal yang paling mereka inginkan dan penting dalam hidup mereka. Ciri-ciri dunia berkualitas unik dan personal untuk setiap individu, bisa berisi orang, tempat, benda, nilai-nilai, dan kepercayaan yang sangat penting dalam membangun kebahagiaan. Untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar itu, bayangkan apa yang kamu inginkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan dasar kebahagiaan itu. Tulis, kalau kemarin saya di CGP itu ditulis, oh ya apa ya yang ingin saya inginkan. Jadi di situ ada keinginan tentang tempat, tentang orang, tentang benda, tentang nilai, banyak sekali itu yang namanya dunia berkualitas. Kita sebagai guru mengarahkan anak untuk anak benar-benar memiliki dunia berkualitas ke hal-hal yang baik tentunya. Next. Pengaruh terhadap perilaku dunia berkualitas mempengaruhi keputusan dan perilaku seseorang karena orang cenderung berusaha
untuk mencapai atau mempertahankan hal-hal yang ada di dalamnya. Motivasinya, jika seseorang hidup sesuai dengan dunia berkualitas mereka, mereka akan merasa lebih termotivasi dan terpenuhi. Tadi yang ditanyakan Pak Hasan di pertanyaan pertama, bagaimana Bu Mul ya, bagaimana motivasinya ini? Jadi kita memunculkan dunia berkualitas pada siswa. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, terus sesuatu apa yang ingin kamu dapatkan, terus nilai-nilai apa yang kamu inginkan, itu kita gali dari semua anak untuk ini merasa termotivasi. Akhirnya muncul motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri, benar-benar terbangun dari diri anak tersebut. Dampaknya, di lingkungan pendidikan, guru akan memahami dunia berkualitas siswa, dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung. Terus, mendorong siswa untuk memasukkan nilai-nilai kebajikan dan pembelajaran ke dalam dunia berkualitas mereka. Jadi dalam pembelajaran, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, nilai apa yang ingin kamu dapatkan dari pembelajaran itu. Implementasi strategi untuk guru. Membangun hubungan positif yang kuat dengan siswa, mengaitkan pelajaran dengan hal-hal yang penting dalam dunia berkualitas siswa, memberikan otonomi kepada siswa untuk memenuhi kebutuhan kebebasan mereka. Setiap kata yang kita tulis adalah langkah kita untuk merangkai masa depan. Setiap kata yang kita tulis adalah langkah kita untuk merangkai masa depan. Ini yang contoh yang bisa kita sampaikan. Dengan menulis, kita membuat harapan sebagai motivasi. Dengan menulis, kita membuat harapan sebagai motivasi. Ini salah satu kata mutiara yang dapat kita sampaikan kepada anak-anak kita. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, sebelum melanjutkan, Pak Cahyo, monggo mic-nya sebentar Pak Cahyo. Nah. Ya dipegang aja Pak Cahyo. Barusan sudah dijelaskan tentang materi kebutuhan dasar manusia. Yang saya tanyakan, kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi jika anak selalu ramai di kelas? Nah, itu yang ditanyakan, salah satu kaitannya dengan yang ditanyakan Bu Mulyati. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Pak Cahyo, sangat baik menurut saya. Jadi apa tadi? Kebutuhan dasar apa? Kebutuhan dasar apa yang harus terpenuhi jika anak itu ramai? Monggo kita berdiskusi. Mungkin ada Bu Lili. Kalau anak ramai, kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi? Tetap kita amati. Contoh, ramai. Di rumah, apa anak itu? Contoh seperti anak yang kaya tadi. Di rumah dia merasa tertekan, banyak aturan. Berarti kebutuhan dasar apa yang harus terpenuhi? Kita kembali ya. Jadi, satu perilaku tidak harus satu kebutuhan. Satu perilaku bisa 2 atau 3 kebutuhan yang belum terpenuhi. Contoh, anak ramai itu apa yang kemungkinan terjadi pada anak tersebut yang belum terpenuhi? Kasih sayang, bisa jadi. Yang kedua, kebebasan atau penguasaan. Dia ingin karena merasa lemah di rumahnya, selalu ambil piring, mau makan diambilkan, semuanya dipenuhi oleh orang tua. Akhirnya dia merasa, saya ini bisa loh, tidak lemah loh. Contoh anak yang rame di kelas, saya kemarin nyoba di kelas 5, Pak Cahyo. Siapa si Ubay itu? Nyoba saya, masih. Berapa? Oh kelas 6, ya Pak Hasan. Ubay itu kan anaknya aktif. Coba. Ini kemungkinan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, dia penguasaan. Ubay, kamu bagus. Sekarang dikasih tugas oleh Pak Luki,
kamu mulai tadi aktif keliling waktu lomba. Sekarang Pak Luki ngasih tugas, kamu menjaga agar anak-anak tidak ke sungai. Dijalankan, cuman yaitu harus bertahap, berkala. Itu dipenuhi. Dia merasa bangga. Ya, ayo jaga. Manggil temannya satu. Si siapa itu yang satunya yang putih itu? Yang putih? Yang agak panjang rambutnya. Nah itu, Abel, dipanggillah Abel untuk menemani Ubay melaksanakan tugas, dan itu bangga. Salah satu untuk memenuhi kebutuhan dasar penguasaan, itu salah satu contohnya. Jadi apa yang disampaikan Pak Cahyo itu menyesuaikan dengan karakter anak yang benar-benar harus dipenuhi. Memang guru harus teliti, oh ini kebutuhan dasar yang belum terpenuhi ini. Mungkin itu Pak Cahyo. Hanya satu pertanyaan, karena waktunya sudah sepertinya melebihi. Nanti bisa kita sambung di offline. Sampai mana tadi ya? Tantangan, Bungul. Tantangan. Iya, terima kasih. Ini yang keberapa sudah? Keempat. Berarti sekarang yang terakhir. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Karena sudah bersemangat. Biasanya Bu Lili ini ngantuk-ngantuk kalau dengarkan orang ngomong. Enggak, barusan tamati. Oh iya, kok memperhatikan Bu Lili sih? Kok kuat? Oke, selanjutnya ini yang kalau menurut saya penting untuk mengatasi sesuatu yang ada di dalam kelas. Restitusi di lingkungan sekolah dasar. Pak Cahyo minta tolong. Berjalan ya? Berjalan. Oke, berjalan. Restitusi di lingkungan sekolah. Ini kalau menurut saya intinya inti. Salah satu wawasan yang saya dapat dari CGP ini. Pengantarnya, pentingnya pendekatan disiplin yang positif dalam pendidikan anak usia sekolah dasar. Tujuan presentasinya, memahami konsep restitusi dan penerapannya di sekolah dasar. Apa itu restitusi? Definisinya, restitusi adalah pendekatan disiplin yang fokus pada pemulihan hubungan dan perbaikan perilaku daripada hukuman. Tujuannya apa? Membantu siswa memahami kesalahan mereka, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan membuat perbaikan yang nyata. Nih. Kalau sampai di sini masih ngambang mungkin, tapi insya Allah setelah selesai materi ini kita bisa menerapkan dan enak sebetulnya, sangat membantu untuk guru. Posisi kontrolnya, ini guru itu memiliki posisi kontrol. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, yaitu seseorang yang bisa menggunakan hukuman fisik maupun mental secara fisik maupun verbal. Terus membuat orang merasa bersalah, terus membuat orang lain tidak merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman, memposisikan diri sebagai teman terhadap anak-anak. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, yaitu aktif dalam komunikasi. Yang keempat, sebagai pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi guru mengingatkan konsekuensi, kesepakatan yang sudah kita buat apa saja. Kalau begitu caranya ini, apa konsekuensinya jika tidak dilaksanakan. Nah, itu guru sebagai pemantau. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sebagai manajer. Berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi sama seperti membuat keyakinan kelas tadi. Membuat keyakinan kelas, kita serahkan ke murid. Guru sebagai manajer di sini dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan
apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan, terus sebaiknya solusinya bagaimana. Itu mulai saya terapkan, insya Allah seminggu atau 2 minggu ini berusaha. Cuman karena ngawali, kalau saya sendiri sepertinya masih kesulitan. Tapi ada dampak yang positif, dampak yang begitu drastis dari anak-anak, dari apa yang saya lakukan tentang restitusi, terus posisi kontrol ini. Apa? Anak itu lebih berani dalam berinteraksi. Jadi yang biasanya tidak mau bertanya ke saya, Pak Guru, nah, Pak Guru langsung berani mereka dari posisi kontrol ini. Kita, kalau saran saya sebagai manajer yang keempat atau kelima, mengapa restitusi penting di sekolah? Pentingnya untuk anak-anak di sekolah dasar sedang dalam tahap pembentukan nilai-nilai moral dan sosial. Restitusi membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka tanpa merusak harga diri, baik itu tanpa melukai diri sendiri, tanpa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Manfaatnya jangka panjang, mendorong membangun empati. Jadi anak-anak itu saling memahami satu dengan yang lain, tanggung jawab pribadi dan kemampuan pemecahan masalah. Kalau saya yakin sih kalau sering kita terapkan, anak-anak itu dapat mengatasi tantangan yang ada di depannya. Contoh ada anak bertengkar, apa, pasti kita akan ditiru melakukan restitusi. Saya teruskan ya. Nah, ini prinsipnya. Segitiga restitusi, langkah-langkah dalam restitusi. Yang pertama ini menstabilkan identitas, mengingatkan siswa bahwa mereka adalah individu yang baik meskipun telah melakukan kesalahan. Kemarin saya dapat tugas manggil Ayubi sama temannya itu membuat video ini. Jadi melakukan segitiga restitusi. Yang pertama ini menstabilkan identitas itu, contoh. Ada anak yang bertengkar gara-gara piket, panggil semua. Pak, ini Pak, aku dipukul pakai sapu. Gara-gara aku tidak mau melakukan piket. Sudah, duduk. Ini menstabilkan identitas. Duduk semua. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Dan apa yang kamu lakukan belum tentu salah. Itu namanya menstabilkan identitas. Setidaknya anak yang menghadapi masalah itu tidak merasa langsung bersalah dan tidak merasa takut akan hukuman. Jadi tetap anak itu bisa menerima kita dan bisa berkomunikasi dengan baik. Itu tujuannya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali kesalahan mereka dan memahami dampaknya. Contoh, si A dan si B, satunya mukul pakai sapu, yang dipukul itu yang tidak mau piket. Nah, kenapa kamu kok mukul? Ya karena itu tidak piket. Ya satu, karena dia tidak piket. Terus akibatnya apa setelah kamu memukul dia? Kira-kira bermanfaat enggak? Kira-kira bagus enggak? Diterima oleh temanmu? Enggak Pak, ternyata dia sakit sampai mendol. Terus apa sebaiknya yang harus lakukan? Ya Pak, saya merasa bersalah. Terus setelah kamu merasa bersalah, jadi guru sebagai manajer di situ. Setelah kamu merasa bersalah, apa yang harus kamu lakukan? Saya harus minta maaf Pak, karena sudah menyakiti kakinya, memukul kakinya dengan sapu. Selanjutnya satunya, terus seperti itu. Jadi kita posisi kontrol guru sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi yang diungkapkan oleh anak. Kita tidak perlu menentukan, oh kamu salah, mana saksinya. Kalau dulu saya sering menghadirkan saksi dulu. Tapi kadang-kadang ada kendalanya nanti. Ya kita bahas ini dulu. Validasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali kesalahan mereka dan memahami dampaknya. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan, membimbing siswa untuk memilih tindakan perbaikan yang positif seperti yang saya contohkan barusan. Jadi kesepakatan kelas apa, tentang keyakinan kelas yang sudah terbentuk, keyakinan sekolah di sekolah yang sudah terbentuk, itu kita ingatkan kembali.
Kalau kita mengingatkan itu sebagai pemantau, posisi kontrolnya. Contoh penerapan restitusi di kelas, oh ternyata ada contohnya, lumayan. Dua siswa, Adit dan Budi, bertengkar karena Budi tidak ikut membersihkan kelas sesuai jadwal piket yang membuat Adit merasa kesal. Dan akhirnya mereka saling beradu mulut. Langkah 1 yaitu menstabilkan, ini contohnya. Guru, Adit, Budi, kalian berdua adalah anak-anak yang baik dan kalian biasanya bisa bekerja sama dengan baik. Saya tahu kalian bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih baik. Itu contoh menstabilkan. Validasi tindakan yang salah. Guru bertanya, Adit, saya mengerti kamu merasa kesal karena merasa tidak dibantu saat membersihkan kelas. Dan Budi, mungkin kamu merasa lelah atau ada hal yang lain yang membuat kamu tidak ikut membantu. Namun, saling berteriak bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah, bukan? Ini contohnya dari validasi. Selanjutnya, langkah ketiga, menanyakan tindakan yang lebih baik. Guru, tanyakan akhirnya sama gurunya, sekarang mari kita pikirkan cara yang lebih baik. Adit, bagaimana menurutmu Budi bisa membantu? Budi, apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu Adit dan memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi? Si Adit pun menjawab, Budi bisa membantu membersihkan sisa yang belum selesai. Nah, ini solusi dari Adit. Budi, maaf Adit, aku akan membantu sekarang dan minggu depan aku akan pastikan aku ingat jadwal kita piket. Nah, dari menanyakan tindakan yang lebih baik ini, guru, itu ide yang bagus. Saya senang kalian bisa membantu solusi bersama. Ingat, bekerja sama adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai teman sekelas. Kesimpulannya, guru memberikan pujian atas kerjasama mereka dan mengingatkan mereka akan pentingnya tanggung jawab dan komunikasi yang baik dalam menjaga hubungan yang positif. Ini insya Allah sedikit lagi selesai. Tantangannya, ini yang saya sampaikan barusan, tantangan umum siswa sulit mengakui kesalahan. Makanya terkadang saya membutuhkan saksi dari setiap peristiwa. Waktu yang diperlukan untuk menerapkan restitusi di kelas yang besar. Waktu yang diperlukan itu memerlukan waktu yang cukup panjang kalau di kelas, karena susah. Kalau berdua mungkin yang bermasalah dua, mungkin bisa istirahat kita panggil. Tuh. Strategi mengatasi tantangan, latihan konsisten dan pemodelan dari guru. Kita praktek. Nah, terus pengaturan waktu yang fleksibel dan pemberian contoh konkret. Manfaat restitusi bagi siswa, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kesadaran diri, mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan menyelesaikan konflik. Manfaat bagi guru, memperkuat hubungan positif dengan siswa, mengurangi insiden disiplin yang berulang, dan meningkatkan suasana belajar yang positif. Terima kasih sudah hadir di presentasi Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Semoga pertemuan hari ini memberikan kita banyak manfaat dan lembaga kita terus mengalami perubahan ke hal yang lebih baik. Oh, sudah selesai, alhamdulillah. Sudah datang? Sudah, oh ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir. Monggo langsung ke depan itu.